sebelum kegiatan JETSI di Basnas bicara tentang ruang lingkup zakat, seperti apa Kades juga sudah punya kegiatan zakat sebelum JETSI masuk? Apa betul itu, Pak? Jadi ZCD ini bukan hanya membantu, tetapi juga memasarkan. Jadi sudah membantu modal, membeli barang hasil produksinya, kemudian tapi satu, Ya, petani harus zakat. harus bayar zakat. Harus bayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, bertemu lagi di kisahnya Basnas ya. Kisah odah zakatnya orang kuka. Ya, alhamdulillah hari ini di tema kali ini tentunya kita kedatangan tamu yang jauh ini. Kalau perjalanan dari sini lumayan lah, sekitar 2 jam ya Pak Kades. 2 jam. 2 jam. Dan itu bisa lewat Tenggarong seberang, bisa lewat Serbaya, lewat Tebu lurus lagi, dan lewat Sebulu tentunya. Dan alhamdulillah hari ini bersama kami Kades Desa Sidomukti. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah bisa hadir bertemu di sini dalam podcast kita kali ini. Judul etam hari ini Pak Kades yaitu mengintip dampak JETSI Zakat Community Development Basnas Kutai Kartanegara. Tentunya kita bersama dengan Pak Kades Sidomukti, nama beliau Pak Kades Witomo. Kalau kepanjangannya apa nih Pak Kades? Witomo, iya. Panjang. Witomo ya. Ya, ini beliau ini Pak Kades yang luar biasa dengan kapasitas beliau sebagai Kades. Alhamdulillah banyak hal-hal yang menarik yang sehingga Basnas Badan Amil Zakat itu memilih desa beliau ini juga nanti akan menjadi desa zakat atau desa sadar zakat. Nah, ada juga namanya desa berkah zakat. Ada 2 nih, desa sadar dan desa berkah yang akan kita jadikan sebagai desa percontohan zakat di Kutai Kartanegara. Karena alhamdulillah 2 tahun ini ya Pak Kades ya? 2 tahun lebih ya Pak? 2 tahun lebih? Pas 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih ini kita sudah bekerja sama dengan Desa Sidomukti yang tentunya dengan program JETSI ini. Dan alhamdulillah kemarin di Zakat Award Desa Sidomukti menjadi mendapatkan award Pak, dengan program inovasi program Basnas yang salah satunya ada di Desa Sidomukti. Alhamdulillah. Baik, ini kenalan dulu nih sama Pak Kades. Mohon mungkin lebih dikenalkan Pak dengan audien kita, para penonton kita, di mitra-mitra para muzaki kita. Desa Sidomukti ini seperti apa sih desanya Pak? Kok wow gitu? Kalau menurut saya sih wow ya. Silakan Pak Kades. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, saya Kepala Desa Sidomukti, nama saya Witomo. Kaitannya dengan Desa Sidomukti, Desa Sidomukti ini hampir 80% itu masyarakatnya petani, dan semua wilayah yang ada di Desa Sidomukti ini 80% merupakan lahan sawah. Jadi masyarakat Sidomukti sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ini salah satu keadaan masyarakat di Sidomukti. Iya. Kemudian
yang menjadi visi dan misi daripada pemerintahan sendiri, kami atas nama pemerintahan ingin mewujudkan masyarakat yang harmonis, harmonis dan tentunya endingnya bahagia. Bahagianya ini seperti visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara ini, Pak Kades. Tentu kami mengambil visi dan misi ini tidak jauh ya. Tujuan dari desa ini daripada tujuan pemerintah di atasnya. Kemudian kami melalui program-program di desa kami, terkhusus di program pertanian, kami melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani, kemudian yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas daripada pertanian yang ada di Desa Esdumukti. Nah, alhamdulillah beberapa tahun ini kami kenal dengan Basnas yang akhirnya membawa Desa Esdumukti ini ke arah yang lebih lagi daripada yang sudah ada. Jadi gitu. Awal gabungnya Desa Sidomukti ini itu tahunya dari mana nih Pak? Ada program JCD gitu? Alhamdulillah pada waktu itu di Kecamatan Kota Bangun ya, Kecamatan Kota Bangun salah satu desa itu ada kegiatan JCD oleh Basnas, Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Waktu itu kalau nggak salah locek tanah perdana padi mensua di Kota Bangun itu, dan saya hadir di sana. Di sana ada Pak Bupati Kutai Kartanegara waktu itu Pak Edi Dambaksa. Ya, betul. Kemudian dalam pertemuan itu saya dengar beliau Pak Bupati itu nanti setelah Kota Bangun ini coba dipraktekkan di Muara Kaman. Nah, hal itu saya dengar dan saya simpan di hati. Pokoknya ini harus kena ini Muara Kaman di Sidomukti. Betul, baik. Alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian ada teman saya ini, staf saya ini kebetulan kenal dengan anggota Basnas di Kukar. Saya sempat cerita bagaimana kalau kita merapat ke Basnas, karena saya dengar Pak Bupati ini kerjasama dengan Basnas mau mengadakan kegiatan di Muara Kamat. Nah, dari situlah kami merapat ke Basnas waktu itu bersama staf saya, Bapak Agus Salim waktu itu. Akhirnya kami kalau nggak salah bertemu dengan Pak Isan dan juga Pak Ketua waktu itu. Izin Pak Kades, saya pernah dengar dulu sebelum kegiatan JCD Basnas bicara tentang ruang lingkup zakat, sepertinya Pak Kades juga sudah punya kegiatan zakat sebelum JCD masuk. Apa betul itu Pak? Nah, betul Pak. Sidomukti mempunyai salah satu kegiatan, yaitu memang sebelum Basnas masuk ke Sidomukti ini kita sudah melakukan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga di desa kami namanya Gerakan Etam Sedekah. Gerakan Etam Sedekah, GES ya. GES. Ya. Jadi perjalanannya GES ini mengumpulkan, tujuan awal itu mengumpulkan uang-uang koin, uang-uang receh, angsuran dari belanja, dari warung, daripada terbuang-buang, maka pengurus GES ini memberikan tempat atau sejenis kotak untuk mengumpulkan uang-uang kecil itu. Dari masing-masing RT, semua kita kasih tempat itu, dan alhamdulillah. Berapa itu Pak Kades? Itu berjalan. Waktu sebelum JCD masuk itu berapa Pak Kades? Itu setiap bulan itu setiap RT tidak kurang dari 200-300 ribu. 200-300 ribu. Berapa RT Pak? Itu 25 RT. 25 RT. Kalau kita hitung berarti anggap saja 10 kali 2 sudah 2 juta. Itu 2 juta, 4 juta, ya itu per bulan itu Pak Kades? Per bulan. Luar biasa ini pemirsa. Ini perlu dicontoh ini desa-desa yang lain yang alhamdulillah dengan berkat program yang dijalankan Pak Kades Witomo ini dampaknya luar biasa dan sampai mengena ke
akhirnya Allah izinkan Basnas bertemu juga dengan beliau, yang akhirnya program JETSIDI sampai dengan sekarang tetap berjalan. Dan ini saya pengen tahu ini Pak Kades, kegiatan dan respon ketika JETSIDI masuk dan juga memberikan juga wawasan bagaimana sebenarnya zakat infak itu dikelola dalam bentuk UPZ. Nah ini kan ada dia nih, alhamdulillah kan Basnas bukan hanya bicara JETSIDI, kemarin juga kita masuk dalam bentuk membentuk unit pengumpul zakat. Gesnya kita tidak hilangkan, tetap gerakan etam sedekah Desa Sidomukti. Mohon izin Pak, responnya bagaimana masyarakat? Waktu itu ketika Basnas menyarankan ya, gerakan etam sedekah yang sudah ada ini supaya resminya ya, supaya menjadi legal, itu dibentuk UPZ. Akhirnya terbentuklah UPZ, Gerakan Etam Sedekah Desa Sidomukti. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih eksis, masih bergerak, kemudian bisa mendapatkan kegiatan dan bimbingan dari Basnas. Tapi ada hal yang menarik nih Pak Kades. Dari niatan awal Pak Kades melakukan terobosan berzakat, berinfak, bersedekah masyarakatnya, kegiatan yang kita lakukan di sana kan JETSIDI ini lebih ke pertanian. Dan menariknya kan ada yang menarik di mana ada kolaborasi antara program zakat community development budidaya padi mensua, pemirsa, itu dihubungkan dengan meningkatnya pengumpulan zakat infak sedekah. Betul tidak Pak Kades? Sangat betul sekali. Karena begini, setelah terbentuk ZCD ya, ZCD, maka kelompok ZCD ini kemudian membentuk sendiri yang namanya pengumpulan zakat, umat zakat. Jadi petani atau masyarakat yang tergabung dalam ZCD ini nantinya membayarkan zakat melalui UPZ yang ada. Jadi dampak dari ZCD masuk ini, UPZ yang ada ini semakin besar untuk pendapatan pengumpulan zakatnya. Karena para petani yang ada di Sidomukti ini dengan ada ZCD ini meningkat jumlah mereka yang berzakat melalui UPZ. Jadi memang kalau kita lurus dari belakang Pak Kades ya, bahwa JETSIDI-nya agak beda konsepnya. Biasanya kan kalau ada bantuan cuma paling dapatnya pupuk ya Pak Kadesnya sendiri. Terus ada juga dapat cuma benih, ya kan? Apa yang menarik menurut Pak Kades di JETSIDI ini? Misalnya mulai dari awal kita mulai sampai pada proses finishingnya. Nah itu, mohon izin Pak Kades. Alhamdulillah, kegiatan ZCD ini bukan hanya sekedar membantu ya. Tetapi kegiatan ini bergerak mulai hulu sampai hilir. Petani itu dibantu mulai permodalan, mulai bibit, olah lahan, tanam, pasca panen, saprodi, bahkan sampai akhir pengemasan pun dibantu oleh ZCD ini. Salah satu ini ya Pak Kades. Dan alhamdulillah hasilnya sudah seperti ini. Ini adalah bentuk daripada binaan ZCD. Jadi ZCD ini bukan hanya membantu, tetapi juga memasarkan. Jadi sudah membantu modal, membeli barang hasil produksinya, kemudian tapi satu, petani harus zakat. Harus bayar zakat. Nah, jadi posisinya petani itu setelah dibeli panennya, ketika dibayarkan uang hasil panennya, dibeli panen gabahnya, langsung saat itu juga petani bayar zakat sesuai dari anjuran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang menariknya sudah nih Pak Kades. Apa yang menariknya? Desa Sidomukti itu jadi terkenal. Kenapa?
brand yang kita buat dari Basnas di JCD itu di sini sudah tertera Desa Sido Mukti. Nah di sini. Dan alhamdulillah Pak Kades, dari tahun kemarin sampai tahun ini semua sembako bantuan dari Basnas provinsi sampai Kabupaten Kutai Kartanegara memakai brand ini. Berarti, nah ada berarti nih. Berarti secara tidak langsung Desa Sido Mukti terkenal dalam bentuk berasnya. Betul nggak Pak Kades? Betul. Karena begini Pak, manfaat yang diterima oleh Sido Mukti ini selain petaninya bisa mendapatkan fasilitas permodalan, hasil panennya yang dulu susah jualnya, murah harganya, bisa cepat langsung dibeli dengan harga yang layak, harga yang tinggi. Kemudian nilai plusnya masyarakat Sido Mukti mempunyai satu brand ya. Satu brand, yaitu beras yang di dalamnya ada produksi Desa Sido Mukti. Ini pencapaian yang luar biasa, kebanggaan bagi kami petani Sido Mukti bisa mempunyai brand seperti ini. Pak Kades, ini sudah 2 tahun kita berjalan, 2 tahun lagi. Kira-kira apa sih sebenarnya harapan masyarakat, pemerintah desa terhadap Basnas dan program ini untuk ke depannya, Pak? Jadi sebelumnya program yang sudah 2 tahun ini berjalan, kami sangat berterima kasih sekali tentunya. Kemudian harapan masyarakat dan pemerintah desa ini tentunya kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dengan Basnas ini bisa berkembang. Karena seperti yang kita cita-citakan dulu, kita pengen desa kita ini bukan hanya menjadi desa yang hanya sekedar penanam berzakat, tapi kita mendapat keberkahan dari zakat itu sendiri. Harapan masyarakat Sido Mukti menjadi desa yang semua masyarakatnya sadar dan peduli dengan zakat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, ini ada yang menarik dari yang Pak Kades bilang. Tadi di awal saya ngomong bahwa Desa Sido Mukti adalah desa super contohan untuk yang kita sebut nanti desa sadar. Setelah sadar, level berikutnya adalah desa berkah. Kenapa dibilang berkah? Berkah itu kan sesuatu yang bertambah, Pak Kades. Sesuatu yang sifatnya bukan hanya yang menerima satu manfaat, tapi banyak manfaat yang diterima. Dan itu terbukti alhamdulillah tahun ini kebetulan di program pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara memilih lagi Desa Sido Mukti menjadi desa berkah yang kita sebut dengan program ekosistem pendayagunaan zakat, yang mana alhamdulillah kebetulan bulan ini disetujui nih Pak Kades. Insya Allah minggu depan kita akan proses asesmennya. Kita akan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Basnas RI, yang mana kita akan mengkolaborasikan 3 program. 1, program JCD budidaya pertanian dan perkebunan ditambah dengan budidaya peternakan. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan 1 lagi, media pemasaran. Nah, untuk peternakan kita akan mulai Pak Kades itu dengan budidaya ayam petelur, yang nanti kita juga sudah kolaborasi, nanti kita bentuk dalam bentuk nanti namanya telur, produknya telur berkah Pak Kades. Telur berkah bisa nanti kita pakai telur omega dan juga yang biasa. Kemudian yang kedua, untuk media pemasarannya Pak Kades kita akan menggunakan program ZMart, tapi berbeda. ZMart yang kita gunakan ZMart berbasis masjid, sehingga nanti ini tempatnya ada di mana? Di masjid yang berada di Jalan Poros tentunya, karena kita bicara juga pemasaran ya Pak Kades ya. Dan infonya kayaknya tempatnya juga sudah disiapkan ya Pak ya? Siap. Ada nggak Pak itu? Yang kemarin kita baca di Masjid Mujahidin ya? Siap. Nah,
Insya Allah bulan ini kita harus cek itu Pak Kades. Alhamdulillah. Mungkin kalau masalah tempat Pak kita sudah siapkan tempatnya. Nanti kita akan sinergikan setmat Ya. dengan lingkungan UPZ. Karena di situ ada kantor UPZ. Kemudian kalau memang kita berencana untuk setmat, maka nanti kita akan taruh di sebelahnya. Jadi antara UPZ dan setmat nanti akan berdampingan. Baik. Alhamdulillah. Misalnya ini yang disebut dengan gayung bersambut yang menarik adalah yang terpenting dalam program adalah satu, itu pemerintah desa itu mendukung penuh. Ya. Dua, masyarakatnya luar biasa welcome. Yang ketiga, punya semangat dan siap untuk membangun daerahnya sendiri. Ini yang menjadi hal utama program itu menjadi sukses. Pemirsa Bekesah, ini yang menarik adalah ketika kita akan berkesah di Basnas ini, kita banyak menemukan hal-hal yang kita tidak bicara pada teoritis, tapi kita bicara pada fakta yang terjadi di lapangan. Badan Amil Zakat Nasional membuktikan kepada pemirsa melalui dari Pak Kades sendiri yang melihat tentunya dengan konsep yang terus akan dikolaborasikan, diperbaiki, Pak Kadesnya direview. Tentunya tidak semua program itu langsung sempurna, Pak Kades. Ya. Pasti ada beberapa hal-hal yang mungkin ada yang lemah di sisi administrasi, ada yang lemah dari sisi pembinaan dan sebagainya. Ini yang kita terus evaluasi dan perbaiki untuk menunjang bagaimana masyarakat yang berada di misalnya di Desa Sidomukti menjadi masyarakat yang dengan berkah zakat masyarakatnya menjadi sejahtera. Tentunya itu harapan semua para pimpinan, termasuk pimpinan kita yang ada di Desa Sidomukti ini, yaitu Pak Kades Witomo. Pemirsa Bekesah Basnas mengintip dampak ZCD ini, sebenarnya kalau kita kulik lagi lebih mendalam, sebenarnya ini banyak dan perencanaan itu banyak di Sidomukti sendiri. Bukan hanya di sini ya Pak Kades ya, ada juga RHB yang sudah berjalan di sana, rumah layak huni Basnas juga sudah ada di sana, dan perkiraan juga kemarin ada usulan tambahan yang kita akan tetap renovasi. Dan tentunya dari harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Kades dan masyarakat, ini menjadi momen penting bagi kita di kegiatan Bekesah di Basnas ini. Harapannya ke depan ada desa-desa yang lain yang bisa memberikan contoh. Ada desa-desa yang lain yang bisa mungkin ikut meng-ATM kegiatan di Desa Sidomukti. Siap aja kan Pak Kades? Terima desa-desa lain ya Pak. Dan karena memang Desa Sidomukti sudah merupakan desa yang sudah merasakan dampak berkahnya zakat. Jadi pemirsa, masyarakat Kutai Kartanegara atau masyarakat yang seluruh Indonesia atau masyarakat yang ada di seluruh dunia, bahwa jangan mandi ingat, tetap selalu berzakat. Jangan mandi ingat, tetap selalu berinfak. Jangan mandi ingat, tetap selalu sedekah. Tentunya di lembaga-lembaga resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah seperti di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya apa yang ada Allah berikan kepada pemirsa di rumah, dari 100% pendapatan yang pemirsa dapatkan, yang para muzaki dapatkan, para orang-orang yang sudah Allah berikan rezekinya berlebih, tentunya cuma 2,5, bukan 25, 2,5% Anda bayarkan ke zakatnya. Sisanya berapa? Ada 97,5 yang Anda nikmati. Yang 2,5% itu miliknya Allah. Dalam bentuk apa? Program-program yang sudah dikumpulkan di Basnas. Pak Kades Witomo sudah merasakan dampaknya dari hasil pengumpulan yang ada di Basnas berupa zakat, infak, dan sedekah. Jadi jangan mandi ingat,
97,5% itu Anda bisa pakai untuk dunia dan sebagainya. Tapi jangan mandi, ingat 2,5% adalah haknya Allah. Maka bayarkan zakat Anda di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Kades Sutomo, kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan waktu luang untuk podcast kita di Bekesah Basnas kali ini, tentunya di tema mengintip dampak ZCD Basnas Kutai Kartanegara. Kita bertemu lagi di momen-momen berikutnya, tentunya dengan pembicara-pembicara yang menarik ya, dan yang memberikan inspirasi, motivasi tentang zakat dan juga dampak zakat, bercerita tentang dampak zakat dan sebagainya. Saya Ihsan Muslim, mohon pamit undur diri di etam Bekesah Basnas pada hari ini. Jangan lupa selalu tonton terus di channel YouTube Basnas, Kesah Basnas, Kesah zakatnya orang tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.